Kalau dia tidak bisa diakses dengan hukum, apa peralatan untuk memberi rasa keadilan pada si pencari keadilan? Coba saya kasih contoh ya tadi. Bagaimana cara berpikir empirisistis dan pikiran rasionalisme itu. Kalau di hutan Bima tadi, yang ditebang oleh petani. Pohon-pohon di situ tumbang. Si petani akan bercerita bahwa ada angin ribut yang menyebabkan pohon itu tumbang pada lingkungan di sekitarnya. Tapi bagaimana kalau besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang dan tidak ada angin ribut. Sekarang pertanyaan saya, pada waktu pohon pertama tumbang, dia menimbulkan bunyi apa tidak? Karena si petani dengar. Sekarang petaninya nggak ada di situ. Besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang. Apakah menurut menurut ibu, tumbangnya pohon kedua itu menimbulkan bunyi atau tidak? Oke, saya tanya menurut ibu. Jangan nimbul bunyi apa tidak? Dari mana ibu tahu? Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bilang menimbulkan. Saya bertanya meninggal bunyi apa tidak? Saya nggak bilang menimbulkan bunyi. Saya cuma cerita. Menimbulkan bunyi apa tidak? Tidak. Kenapa? Terima kasih Prof. Tidak, yang pertama itu karena memang katanya karena angin, jadi petaninya dengar dan itu proses alamiah. Tapi karena yang kedua ada indikasi bahwa pohon itu ditebang, jadi pelan-pelan nebangnya Prof, biar orang nggak dengar. Terima kasih. Baik, di dalam hukum dikenal adanya fakta notoir atau fakta notoa. Fakta notoa itu adalah pengetahuan yang sudah umum terjadi, itu tidak perlu dibuktikan lagi. Pohon besar tumbang pasti bunyi. Itu aja. Ya, oke, lanjut Prof. Sesuatu kita pastikan kondisinya kalau kita bisa akses itu dengan alat-alat sensoris kita, mendengar, mencium, melihat. Kan pertama ada pengalaman empiris bahwa pohon itu menimbulkan bunyi. Tapi pohon kedua saya tidak perlu fakta empiris. Karena saya tahu hukum fisika bahwa tumbangnya pohon akan menimbulkan friksi dengan udara minimal tuh. Anda boleh nggak dengar. Jadi kalau saya tanya pada orang tuli, menimbulkan bunyi apa enggak? Dia bilang menurut ilmu fisika menimbulkan bunyi. Anda bilang dia tuli, dia enggak iya, tapi otaknya jalan. Itu namanya cara berpikir rasional. Bahkan ketika tidak ada bukti, reason mesti dipakai. Seringkali fakta di persidangan tidak cukup. Tetapi dengan reasoning kita bisa ambil keputusan. Kan begitu prinsipnya kan. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip rasionalisme. Jadi reasoning itu yang membantu kita untuk dapat semacam tuntunan untuk memutuskan. Enggak ada datanya, tetapi Anda mesti putuskan itu. Itu bedanya empirisisme, artinya seluruh sensual, seluruh peralatan sensoris kita itu harus kita ada di situ. Saya hanya bisa tahu itu sebagai kasus kalau saya lihat secara auditu keadaan itu. Tapi banyak hal yang hanya membutuhkan reasoning. Jadi berpikir rasional tidak memerlukan fakta, tetapi menghubungkan
antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam tingkatan hipotesis. Kan begitu kan dasarnya. Stare decisis juga berlaku dengan prinsip yang sama. Anda tidak perlu mengulang peristiwa itu. Yang Anda sebut tadi, iya itu yang udah ketahui, iya itu pengertian hukumnya begitu. Tapi apa yang diketahui umum bisa tidak diketahui oleh umum yang lain. Tetapi harus dianggap ada tuh. Bukan itu yang namanya rasionalisme ya. Itu semacam prinsip hukum bahwa yang sudah diketahui umum yang dengan sendirinya. Tapi kalau dibilang, ya umum udah tahu bahwa semua orang Indonesia itu berasal dari Asia karena warna kulit. Oh iya, pengetahuan umum. Tapi pembuktian DNA, orang Indonesia itu datangnya dari Afrika bukan dari Asia. Atau sebaliknya, orang Afrika datang dari Indonesia. Jadi itu poinnya. Saya masih soal tadi ya. Jadi kita berupaya untuk mencoba menggali hal-hal yang di luar pengalaman kita sebagai hakim. Kira-kira begitu kan. Kan kita udah terbiasa memutuskan sesuatu karena habits. Maka kita anggap oke, itu cukup. Ya udah tinggal dilihat faktanya, ini mana kemanfaatan segala macam. Itu di kepala kita algoritmanya udah bekerja begitu. Tapi ada bagian-bagian yang secara unik diajukan pada kita. Lalu kita harus tentukan kedudukan kasus itu. Bisa enggak dia diakses dengan hukum? Kalau dia tidak bisa diakses dengan hukum, apa peralatan untuk memberi rasa keadilan pada si pencari keadilan? Kadang-kala oke, retroaktif kita selesaikan, iya. Tapi harus ada semacam argumentasi kenapa retroaktif itu lebih berguna daripada menerapkan 2-3 pasal pidana. Tuh. Ya asas kemanfaatan, boleh aja. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa ya kemanfaatan itu tidak bisa menimbulkan kepastian. Tuh. Iya tapi udah ada perdamaian, oke. Perdamaian itu final apa tidak? Oke, basis dari perdamaian apa? Tadi saya sebut self-respect gitu. Bahwa orang itu kita buat damai bukan karena kita kasihani dia sebagai korban, tapi supaya dia itu mampu untuk mempertahankan kembali haknya. Kan itu dasarnya kan. Jadi leveling up supaya betul-betul dia setara lagi sebagai warga negara. Kalau kita pulihkan kedudukan dia dengan retroaktif, tapi dia tidak punya lagi rasa hormat terhadap keputusan itu, tetap dia tersiksa. Berkali-kali saya terangkan satu prinsip yang disebut egalitarianisme misalnya. Anda punya penghasilan 100 juta, dia punya penghasilan 5 juta itu. Supaya setiap Anda dan dia mampu untuk mengakses public good, dia nggak bisa akses. Padahal saya bilang tadi, setiap warga negara untuk pergi pada dalil keadilan, dua-duanya harus punya opportunity untuk mengakses. Dia nggak punya akses, karena dia cuma kolateralnya 5 juta, Anda 100 juta. Lalu saya bilang, saya pajaki Anda supaya dia punya akses itu. Jadi saya bagi 2 tuh. Jumlahnya 105 saya bagi 2 tuh. Adil di dalam pengertian saya ingin dua-duanya itu punya akses yang sama. Tetapi dia akan komplain, saya memang nggak mau punya akses pergi ambil kredit sebanyak itu. Kenapa saya mesti dapat limpahan dari dia? Artinya saya memanfaatkan kemiskinan dia untuk memeras dia. Maka saya hanya memperalat dia supaya dia bisa saya peras. Sebaliknya dia cuma alat saya untuk menghidupkan harapan dia. Padahal saya nggak tahu harapan dia apa dua-duanya. Beda aja kan. Dapat nggak poin itu kan? Nah itu yang saya sebut tadi, self-respect itu kita mesti hormati orang yang memang jadi dia nggak memiliki tanah. Dulu ada kasus saya, tanah saya di Sentul. Diklaim oleh properti, tanah saya itu tanah garapan, tanah dia hak guna usaha tuh. Maka dia anggap tanah dia itu lebih tinggi haknya daripada saya. Betul nggak? Betul. Karena itu supaya saya bisa atasi hak dia lebih tinggi, saya mesti naikkan hak saya menjadi hak kepemilikan. Hak milik lebih tinggi dari hak guna usaha kan. Oke. Tapi saya dipaksa untuk naikin. Lalu saya dalilkan, saya tidak ingin memiliki tanah ini, saya hanya ingin menggarap. Kenapa saya mesti ikuti permintaan Anda? Pak Rocky ajaib, semua orang ingin hak milik, bukan hak garap. Ya silakan, tapi saya mau pelihara hak garap itu, saya nggak mau memiliki itu. Maka hukum harus hormati keputusan saya untuk tidak menaikkan hak saya ke hak
milik, saya mau hak garap aja. Notaris mungkin aneh anggap, lu gila lu ya, tanah itu ada harganya kalau yang hak milik. Saya bilang, harga itu kalau saya garap, bukan saya miliki. Dapat nggak poinnya? Yes, itu yang namanya tadi self respect. Oke, lalu datang orang yang mau bantu saya. Gini aja deh, saya urusin tuh supaya jadi hak milik itu. Saya nggak punya uang, gue bayarin deh. Itu namanya bangsat. Karena dia pasangkan nilai dia pada saya tuh. Jadi dianggap saya miskin kalau nggak punya hak milik. Kan itu yang disebut self respect orang harus dihargai. Jadi tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle. Tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang, itu masalahnya. Dapat poin itu ya? Oke. Ada yang lain? Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya Bang Rocky ya. Oke. Oke, udah dipanasi. Ya baik Bapak Ibu sekalian,